Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Airin Rizwanda dengan NIM D1A02310096 akan membahas mengenai sumber keuangan daerah. Ayo, siapa yang di sini mau menjadi bendahara di pemerintahan? Aku. Emangnya kamu tahu sumber keuangan daerah? Nggak tahu. Aduh, gimana nih? Mau jadi bendahara di pemerintahan tapi belum tahu sumber keuangan daerah? Yuk kita bahas. Teman-teman, sebelum kita membahas apa saja sih sumber keuangan daerah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sumber keuangan daerah adalah segala penerimaan yang diperoleh oleh daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah, baik itu yang digunakan untuk biaya kegiatan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat. Adapun sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut. Pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah merupakan segala sumber penerimaan yang berasal dari ekonomi lokal yang ada di daerah, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan maupun pembangunan yang ada di daerah tersebut. PAD mencerminkan kemampuan dari daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Adapun komponen PAD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak daerah yang terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Yang kedua adalah retribusi daerah. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu. Yang ketiga adalah pengolahan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu keuntungan dari adanya BUMD atau badan usaha milik daerah. Yang keempat adalah lain-lain PAD yang sah, yaitu termasuk dalamnya ada jasa giro, tabungan bunga, dan juga adanya denda dari administratif. Penasaran dengan sumber keuangan yang lain? Kita ganti suasana dulu yuk, let's go! Nah, kita udah ganti suasana nih. Oke, kita lanjut ke sumber keuangan daerah yang kedua, yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah dana alokasi umum, yaitu dana yang dipergunakan untuk menyeimbangkan keuangan antar daerah. Yang kedua adalah dana alokasi khusus, yaitu dana khusus yang diberikan kepada daerah yang melakukan pembangunan nasional. Yang ketiga adalah dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan negara atau daerah yang dibagikan kepada daerah berdasarkan undang-undang. Sumber keuangan daerah yang ketiga adalah lain-lain pendapatan yang sah, yaitu diantaranya ada hibah yang diberikan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah lainnya maupun masyarakat. Yang kedua adalah dana darurat yang diberikan jika di daerah terjadi bencana. Yang ketiga adalah dana insentif yang diberikan oleh pemerintahan pusat atas keberhasilannya terhadap mengelola keuangan daerah. Sumber keuangan daerah yang keempat adalah pinjaman daerah. Dalam hal ini, daerah dapat meminjam di dalam negeri, yaitu kepada pemerintahan pusat, ataupun kepada pemerintahan daerah lainnya, ataupun kepada lembaga yang ada di negara ini maupun yang ada di daerahnya. Dan pinjaman yang kedua adalah pinjaman luar negeri, yaitu berarti di negara lain, tetapi harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan undang-undang. Sumber keuangan daerah yang kelima sekaligus terakhir adalah kerjasama antar daerah atau kerjasama antar pihak ketiga. Pemerintahan daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintahan daerah lainnya ataupun pihak swasta dalam rangka membangun perekonomian antar daerah tersebut. Baik teman-teman, itu tadi mengenai sumber keuangan daerah yang perlu kita tahu sebagai mahasiswa. Untuk itu, saya Airin Rizwanda dengan NIM D1A02310096 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah. Luar negeri, dalam PAD adalah sebagai berikut. Ini retribusi yang termasuk sumber keuangan yang kedua, yaitu